Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan dan pengucapan syukur kami naikkan kepadamu malam ini ya Bapa. Berkati umatmu dengan pujian yang telah dinaikkan kepadamu dan juga berkati kesaksian yang telah kami dengar Tuhan. Bagaimana keluarga umatmu telah masuk Tuhan dalam Tuhan pernikahan dan juga Tuhan orang tua mereka khususnya ibu yang Tuhan telah panggil 4 tahun yang lalu kembali kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, urapi firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Malam ini adalah malam yang ke-10 kita masuk dalam saudara kasih dalam Tuhan selama doa 10 malam ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari surat Roma pada pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Surat Roma pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Baik, kalau kita sudah dapat nanti kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, kemudian jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Semua yang percaya berkata amin. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini kita berbicara tentang berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Tentunya muncul pertanyaan saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pentingnya bagi kita ini untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus? Sebab ketika Yesus telah naik ke sorga, maka yang ada di dunia ini bersama-sama dengan kita umatnya adalah Roh Kudus. Nah,
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang tadi, apakah pentingnya bagi kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Yang pertama dalam ayat yang ke-13, saudaraku, supaya kita dapat dikatakan mematikan perbuatan daging dalam tubuh kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya minta tolong anak kecil ini dibawa keluar karena kita berdoa mengganggu orang yang ada. Iya. Ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, katanya. Iya. Jadi kalau kita hidup menurut daging di hadapan Tuhan ini, kita mengalami kematian secara rohani. Tetapi jika oleh roh, atau maksudnya kita dikuasai, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu. Kata tubuhmu itu adalah daging. Kamu akan hidup. Saudara, jadi kita ini tidak mampu, tidak bisa mematikan, saudara, keinginan daging dalam diri kita, hanya oleh kalau kita menyerahkan hidup kita untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang dikatakan akan mematikan segala perbuatan tubuhmu atau perbuatan daging, sehingga kamu akan hidup. Kata kamu akan hidup di sini adalah hidup di hadapan Tuhan, hidup rohani kita, hidup iman kita, hidup saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak, saudaraku, dipimpin, dikuasai oleh roh, maka kita akan menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging itu membuat kita mati di hadapan Tuhan secara rohani. Tidak bisa connect dengan Tuhan. Yang namanya daging, saudaraku, perbuatan atau keinginan daging itu. Jadi yang memampukan kita, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran, saudara, dan tidak mengikuti keinginan daging dan dapat mematikan keinginan daging, itu adalah oleh Roh Kudus. Nah, kita akan melihat apa sih keinginan daging itu dan keinginan tubuh itu yang membuat kita mati secara rohani di hadapan Tuhan. Tidak bisa connect, tidak bisa punya hubungan yang intim, yang harmonis, yang baik dengan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 21, saudara perhatikan Alkitabnya, saya masuk dalam daftar ini. Perbuatan tubuh atau perbuatan atau keinginan daging adalah yang satu, percabulan. Bagaimana orang mengkonek dengan Tuhan, saudara, kalau dia hidup dalam percabulan? Tidak bisa. Yang kedua adalah kecemaran. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah, hal-hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah perbuatan daging yang hanya dapat dimatikan dalam diri kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam percabulan, dia akan hidup dalam kecemaran, dia hidup dalam hawa nafsu. Kemudian berikutnya penyembahan berhala, dia akan hidup di dalam sihir, dia akan hidup dalam perseteruan. Berikut apa lagi? Dia akan hidup dalam perselisihan. Dia akan hidup dengan hidup yang penuh dengan iri hati. Kemudian apa lagi? Kepentingan diri sendiri, percideraan, saudaraku, bahkan roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora. Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, keinginan tubuh atau keinginan daging. Dan semuanya ini hanya bisa dipatahkan, bisa dienyahkan, bisa dihilangkan dari hidup kita kalau diri kita ini diberi untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau hidup kita diserahkan untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang berdaulat, yang berotoritas, yang mengendalikan seluruh keberadaan kita, saudara. Sehingga potensi keinginan saudaraku daging itu, keinginan tubuh itu tidak ada ruang tempat. Mengapa? Karena kita berada dalam pimpinan, dalam penguasaan daripada Roh Kudus, saudara yang kasih. Jadi itulah pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dikatakan menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-14 ya, dalam Roma pasal yang ke-8 ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah atau dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Mengapa Roh Kudus memimpinnya, menguasainya? Karena ia memberikan dirinya, dia menyerahkan dirinya untuk berada dalam pimpinan, kedaulatan dan otoritas daripada Roh Kudus. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti bukan anak Allah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anak yang lain, begitu saudara yang kasih. Yang ketiga, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Dalam ayat 15 bagian ini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, roh perhambaan, roh setan, maksudnya roh iblis, yang membuat kamu menjadi takut, penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hidupnya galau terus, saudara yang kasih. Kenapa? Karena ia berada di dalam roh perbudakan oleh iblis, oleh dunia, saudara. Sebaliknya, kalau kita memberi diri untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh perbudakan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak akan ada. Saudara tidak akan diperbudak lagi oleh setan, oleh iblis untuk mengikuti keinginan-keinginan iblis, keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan saudaraku daripada saudaraku setan itu. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Berikut yang keempat, Roh Kudus akan membuat kita berseru atau memanggil Tuhan dengan kalimat ya Abba, ya Bapa. Ayat yang ke-15 bagian B, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kamu telah menerima roh. Kata roh di situ Roh Kudus yang menjadikan kamu anak. Iya. Lalu dikatakan oleh roh itu atau oleh Roh Kudus itu kita berseru. Apa seruannya? Ya Abba, ya Bapa. Kenapa kita berseru ya Abba, ya Bapa? Karena kita ini adalah anak-anak daripada Bapa Surgawi, daripada Tuhan Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi orang tidak bisa akan memanggil Tuhan ya Abah, ya Bapa, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ia bukan anak-anak Allah. Terjadi kontradiksi di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak nyambung, saudara. Yang nyambung itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh. Dia adalah anak-anak Allah, maka dia pula dibuat oleh Roh Kudus itu untuk memanggil Tuhan dengan kata kalimat ya Abba, ya Bapa.
Berikut saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kelima, dikatakan bahwa Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Jadi poin berikutnya saudaraku, atau yang kelima, kalau kita memberi diri dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, saudara yang kasih, maka Roh Kudus itu, dan di dalam kita ini kita masing-masing punya roh, saudara. Roh ini yang kecil ini yang ditiupkan oleh Tuhan kepada Adam, saudaraku, sehingga hidup, dan roh itu yang sama ada pada kita semua. Kita ini masing-masing mempunyai roh, saudara. Nah, dikatakan oleh firman Allah ini bahwa Roh Kudus dan roh kita ini dia menyatu. Lalu apa katanya? Roh Kudus dan roh kita ini bersaksi. Bersaksinya apa? Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apa sih untungnya kita jadi anak-anak Tuhan selain poin-poin yang dari tadi itu, saudara? Kita masuk pada poin yang terakhir malam ini, berkata, kita sebagai anak-anak Allah, saudara, adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara perhatikan itu, bahwa posisi kedudukan saudara sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadikan saudara sebagai ahli waris. Ahli waris dari siapa? Ahli waris dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kasih, yang dikatakan saudara adalah orang-orang yang berhak menerima segala janji-janji daripada Tuhan. Iya. Kalau saudara sampai pada bagian ini dan memahami hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja surga yang Bapa punya, langit, tetapi juga bumi ini dan segala isinya yang ada di dalamnya adalah Bapa yang punya. Dan kalau Bapa yang punya, maka saudara adalah orang-orang yang berhak menerima semuanya itu, saudara yang kasih. Saudara adalah orang-orang yang berhak, orang-orang yang saudara yang kasih dalam Tuhan diberi hak, diberi wewenang oleh Tuhan, saudara, diberi hak otoritas, saudara yang kasih, untuk menerima semua janji-janji Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah anak-anak Allah yang memberikan dirimu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan kita hidup di hadapan Allah. Bukan itu saja, tapi ada 6 saudara yang kasih dalam Tuhan yang kita terima dari Tuhan, dan semuanya ini adalah tak terbatas, saudara-saudara. Sebab itu mari saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam malam yang terakhir ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.